Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hikmah on the Road yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita udah masuk puasa hari kedua ya. Di hari kedua ini mudah-mudahan Allah selalu menjaga puasa kita dan puasa kita dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hikmah, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, puasanya itu semata-mata karena Allah, karena beriman, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Jadi hakikat puasa itu sebetulnya yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, tapi puasa yang kita lakukan itu harus berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ibadah-ibadah yang lain, kita harus ikhlas menjalankannya dari hati kita yang paling dalam ya. Karena kalau kita berpuasa hanya sekedar mengukur kewajiban kita tanpa melaksanakan yang ibadah-ibadah lainnya, ya sia-sia puasa kita, hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi kalau kita puasa bersungguh-sungguh karena memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa puasa kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan amalan-amalan yang baik, bukan hanya berpuasa saja ya, kita melakukan amal-amalan yang lain ya. Itu puasa kita karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita itu akan gugur, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang nantinya insya Allah di akhir bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan kembali kepada fitrah kita seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini, yaitu Aidul Fitri. Aid itu artinya kembali, fitri itu artinya fitrah, bersih seperti bayi yang baru, tidak ada dosa apapun. Maka mari ya kita jalankan puasa ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan penuh keimanan kepada Allah, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Ikhlas menjalankan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hikmah, pada dasarnya bahwa kita berpuasa itu bukan hanya menahan hawa nafsu, haus dan lapar saja ya. Jadi semua anggota tubuh kita harus puasakan ya, kita harus puasakan. Makanya dikatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Artinya bukannya kita berpuasa tidur saja, artinya ketimbang kita melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, ingat ya, menggugurkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa, tapi menggugurkan pahala puasa ya, tidur itu lebih baik. Tapi tidur itu tidak lebih baik daripada kita melakukan ibadah-ibadah yang lain gitu. Daripada tidur kita bisa bertadarus Al-Quran, kita bisa mengkaji kajian Islam dan lain sebagainya yang dapat menambahkan pahala kebaikan di bulan suci Ramadan itu. Tapi ketimbang kita ngobrol tidak karuan, ngegosip, ngegibah dan lain sebagainya, mendingan kita tidur.
ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidur aja dari sahur sampai buka. Percuma puasanya sia-sia, tidak dapat apa-apa. Karena banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sia-sia puasa kita, tidak ada nilainya. Maka dari itu saya selalu mengajak kepada sahabat semua, mari kita isi bulan suci Ramadan ini bukan hanya dengan tidur, main game atau nonton film, ya, justru kita perbanyak ibadah kepada Allah. Karena bukan hanya mulut saja yang kita puasakan, tapi tangan kita pun kita puasakan. Bagaimana mempuasakan tangan? Tangan kita puasakan. Kita stop dulu dari berbuat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak ada faedahnya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, main game gitu kan, atau ya melakukan chat-chat yang tidak perlu. Nah, itu kita puasakan dulu tangan kita dari hal seperti itu. Kuping kita puasakan. Kita puasakan dari apa? Kita puasakan dari mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita, seperti itu ya. Kemudian kaki kita puasakan dulu dari apa? Dari melangkah ke jalan-jalan yang tidak baik, ya. Kita perbanyak langkah kita kemana? Menuju ke masjid, kita menuju ke kajian-kajian selama bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Mulut kita terlebih-lebih kita puasakan untuk mengomongi orang, ghibah, gosip, ya, dan lain sebagainya. Jadi anggota tubuh kita pun harus kita puasakan dalam bulan suci ini. Semoga kalau kita mempuasakan semua anggota tubuh kita, puasa kita akan lebih sempurna. Seperti itu sahabat, ya. Jadi bukan hanya menahan hawa nafsu, menahan hawa lapar dan haus, ya. Hawa nafsu pun kita tahan. Nafsu kita puasakan dulu, ya. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini hal-hal yang halal tadinya diharamkan dulu sama Allah sementara, ya. Seperti itu. Makan itu halal, ya. Tapi kalau makan di siang hari, Allah haramkan dulu itu untuk makan di siang hari, ya. Kemudian bercampur dengan istri halal, tapi saat bulan suci Ramadan di siang hari Allah haramkan dulu, gitu ya. Seperti itu. Semua di siang hari, apa yang dihalalkan oleh Allah sementara Allah haramkan dulu, gitu. Sahabat, jadi sebetulnya puasa ini banyak sekali hikmahnya, ya, seperti itu. Bahkan kata Rasul, kalau umatku ini tahu, ya, kebaikan di bulan suci Ramadan ini, limpahan pahala di bulan suci Ramadan ini, pengennya tuh tiap hari bulan suci Ramadan. Gitu. Sahabat, banyak sekali saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih ikut berpuasa bersama-sama kita. Sekarang dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita dan tidak bisa ikut berpuasa lagi di tahun ini. Kita masih banyak bersyukur pada Allah bahwa tahun ini kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di ibadah di bulan suci Ramadan ini Allah terima ibadah kita. Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah bisa kembalikan kita kepada fitrah, kepada kesucian, kepada kebersihan seperti bayi yang baru lahir, yaitu nanti di Idul Fitri. Itu saja untuk hikmah hari ini. Jadi intinya kalau kita menjalankan ibadah puasa imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa-dosa kita akan dihapuskan, akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan puasa karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu hadirin sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya sedikit ada bisa diambil hikmahnya, karena sesuatu yang datang yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu, hanya dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terbaik itu.
itu datangnya. Sesuatu yang salah itu ya datangnya dari kebodohan saya sebagai manusia biasa, makhluk ciptaan Allah yang banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai nanti habis bulan suci Ramadan, ya, dan kita kembali kepada fitrah kita lagi. Itu saja yang saya sampaikan, hadirin sahabat, ya. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan lupa, kalau sahabat menganggap konten ini bermanfaat, boleh like. Kalau tidak usah like, tidak apa-apa ya. Kalau memang ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan, ya, kita share ilmu lagi, ya, boleh subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk kita semua, ya. Tidak bermaksud menggurui, sekali lagi tidak bermaksud menggurui anda semua. Saya yakin anda semua seorang yang soleh, orang yang lebih hebat dari saya. Kita hanya ngobrol-ngobrol saja sambil menemani perjalanan saya. Sedang ada kerjaan hari ini, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.